Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu Dewan Guru, pada kesempatan ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara mengisi raport ARD semester genap tahun pelajaran 2019-2020 khususnya di lingkungan Min 8 Bandar Lampung. Diharapkan dengan pembuatan video ini kita semua sebagai tenaga pendidik, Bapak Ibu Dewan Guru, dapat mengerjakan pengisian raport ARD. Maka dari itu kami sarankan untuk memperhatikan video ini dari awal sampai akhir sehingga pengisian raport ARD dapat berjalan dengan baik. Kita mulai. Yang pertama yang perlu lakukan adalah kita buka Google melalui Google Chrome boleh, kemudian Mozilla juga boleh, ataupun lain jenis. Kita buka Google, kemudian setelah Google dibuka, maka kita masukkan alamat ARD kita. Di sini alamat ARD Min 8 Bandar Lampung, yaitu ard-min8balam.com. Kita copy, kemudian kita masukkan, pastekan saja, kemudian kita enter, maka langsung kita akan diarahkan di halaman ARD. Kemudian kita login di Tingkat Madrasah. Setelah itu kita masukkan username dan password kita. Username saya ambilkan contoh yaitu Ibu Era. Kita copy username-nya, kemudian kita pastekan, begitu juga passwordnya. Password kita masuk, maka kita akan diarahkan di halaman pertama, akun guru masing-masing. Kita perhatikan di sini, apabila kita ingin berulang kali membuka akun kita sebagai guru, maka klik kita simpan. Selanjutnya yang pertama yaitu kita lihat jumlah siswa. Jumlah siswa di sini sudah 44. Tapi apabila ada kekurangan siswa kita yang belum terinputkan, yang belum masuk ke dalam akun guru, maka segera melapor ke admin HRD. Bapak Ibu sekalian, di sini kita perhatikan ada 5 menu. Tapi yang menu isian kita yaitu terdiri dari bobot dan KKM, input nilai harian, input nilai akhir, dan wali kelas. Di dalam 4 menu inilah kita akan mengerjakan pengisian raport ARD kita. Kemudian langsung saja kita buka bobot dan KKM. Bobot dan KKM di sini sudah ada. Tapi apabila kita pengen mengedit, maka kita edit. Coba kita lihat di sini ada pelajaran SBDB. Bobot RPH kita masukkan 60. Bobot PAT kita masukkan 40, sehingga di sini total bobotnya yaitu 100. Tidak bisa kita lebih dari 100. Apabila lebih dari 100 maka nanti file ataupun nilai yang lain tidak dapat terbaca. Kemudian kriteria ketuntasan minimal kita tuliskan, karena ini pelajarannya adalah SBDP, maka kita tuliskan 75 ataupun disesuaikan dengan KKM di kelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian beban jam pelajaran kita masukkan, pelajaran SBDP ada berapa jam di kelas kita. Setelah itu kita lakukan hal yang sama di pelajaran-pelajaran yang lain, yaitu pendidikan PPKN, IPS, Quran hadis, dan lain-lainnya. Setelah terisi semua, maka kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu input nilai harian. Kita klik input nilai hariannya, maka kita akan masuk ke mata pelajaran. Kita langsung masukkan saja nilai mata pelajaran SBDP. Kita coba SBDP, kita klik
SBDP, kemudian di sini di ujung kita cari nama gurunya, maka akan keluar kelas 6B itu adalah wali kelasnya Ibu Era Lusika. Kita input nilai. Ini adalah input nilai harian. Kemudian ada dua cara untuk menginputkan nilai harian. Yang pertama, kita bisa tulis secara manual. Misalkan nilai PH-nya adalah 80, kemudian remedialnya adalah 85. Ini adalah cara manual. Tapi kalau misalkan kita ingin mengisi dengan template, maka kita import Excel. Kita mengisi nilai tersebut, ini semua kita isi melalui Excel, template Excel. Maka kita klik import Excel, kemudian kita unduh template Excel terlebih dahulu. Unduh template Excel, kemudian di sini masuk ke My Document, kemudian kita buatkan foldernya. Folder kita tulis file 6C. Jadi semua downloadan kita itu, downloadan template nanti akan masuk ke dalam folder 6B. 6B. Kita buka, klik 6B. Maka di sini file name-nya nilai SBDP kelas 6. Kelas B. Ini adalah nilai harian. Kita save. Akan tampil di ujung sini. Maka kita klik 2 kali, langsung terbuka. Kita klik 2 kali, maka dia ada di sini. Kita buka nilai SBDP. Ini adalah template nilai harian. Maka kita enable terlebih dahulu. Kemudian kita isi nilai harian ini. Bagaimana caranya? Di sini ada beberapa kali penilaian harian. Penilaian harian 1, penilaian harian 2, penilaian harian 3, sampai dia penilaian harian 10 lebih. Tetapi yang kita isi sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Maka di dalam penilaian harian 1 ini ada beberapa menu, yaitu materi, nilai PH, remedi, keterampilan, proyek, praktek, portofolio. Itu satu penilaian harian. Maka yang kita isi adalah misalkan nilai PH-nya 80, remedinya adalah 85, kemudian proyeknya adalah 80 karena ini nilai SBDP. SBDP tadi kalau nggak salah KKM-nya kita tuliskan 75. Prakteknya adalah 82, portofolionya 80 misalnya. Nah, untuk materi kognitif dengan materi keterampilan, maka kita ambilkan KD-nya ini di KD raport yang lama ataupun raport yang sebelum ARD. Sudah saya siapkan filenya di sini, yaitu ini raport sebelum ARD kita. Kita masuk ke cek KD. Di sini ada pengetahuan, kita klik pengetahuan, kemudian kita cari pelajaran SBDP tadi ya, SBDP di kelas 6 semester 2 di KD 1. Ini KD 1. KD 1 kita klik, kita usahakan ambil yang ada di tulisan paling atas, bagian atas. Kita copy, kita pastekan di KD pengetahuan 1. Paste, kita menggunakan paste spesial. Di sini ada teks biar rumusnya tidak ikut tercopy di dalam template Excel kita. Kemudian kita KD1 materi keterampilan.
kita ambil di raport yang lama. Jadi kalau ini adalah pengetahuan, maka kita back di sini ada keterampilan. Pelajaran SBDP kelas 6 semester 2 KD 1 kita copy di sini, copy, kemudian kita masukkan ke template, kita paste spesial. Setelah itu kita masukkan ke di siswa yang lainnya. Tapi karena ini merupakan sebuah contoh, maka kita anggap bersamakan saja, kita copy semua. Tapi ingat, masing-masing siswa itu nilainya berbeda sesuai dengan kemampuan siswa sebagaimana yang kita peroleh selama penilaian di dalam kelas. Ini penilaian harian 1 sudah selesai, kita lanjutkan penilaian harian kedua. Maka kita tuliskan misalkan PH-nya 85, remedial 88, proyek 82, praktek 85, portofolio 80. Kemudian cara mengambil daripada materi pengetahuan tadi kita ambilkan dari KD, dari raport yang lama, sama persis seperti kita mengajukan di penilaian harian 1. Kita kopikan KD, ini KD kelas 6 tapi dia KD 2 di keterampilan. Kita copy KD 2 nya, langsung kita masukkan di template KD 2 ya, di sini copy, paste, spesial teks. Kemudian materi berarti dia pengetahuan, kita back pengetahuan di sini. Kemudian SBDP cari KD 2, ini KD 2. Kemudian di sini ada pengetahuan. Kita kopikan kembali, kita masuk ke template lagi. Sama persis kita mengerjakan di penilaian harian 1. Kemudian kita kopikan, karena ini merupakan contoh, maka kita anggap sama saja. Kita paste value. Oke, selesai. Penilaian harian 1 selesai, penilaian harian 2 selesai. Kalau misalkan sudah dianggap cukup, maka kita simpan. Kita simpan, klik menu simpan di pojok kiri atas, kita simpan. Kemudian kita kembali ke ARD kita, terus kita browse. Kita browse. Di sini ada nilai SBDP 6 tulisan B 8. Nah, kalau sudah ada bacaan ini berarti langsung saja kita simpan. Kita tunggu sampai dia selesai proses. Jangan diklik sebelum proses selesai. Nah, sudah ada tanda berhasil, kita klik OK. Maka kita lihat di sini hasilnya adalah PH1 terisi, PH2 sudah terisi. Setelah semua terisi, kita lihat paling bawah pojok kanan paling bawah, di sini ada simpan. Jangan lupa harus kita klik simpan. Apabila kita tidak mengklik simpan, maka isian dari nilai harian PH1 dan PH2 tadi tidak terbaca ataupun sia-sia. Kita klik simpan. Oke, ini hasilnya. Setelah kita klik simpan, maka dia akan terbaca seperti ini. Kemudian itu baru satu mata pelajaran, yaitu SBDP. Untuk pengisian input nilai harian, kita lakukan hal yang sama di mata pelajaran yang lain, seperti mata pelajaran Quran hadis, matematika, bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Setelah kita selesai mengisi nilai harian, maka kita langsung ke menu selanjutnya, yaitu input nilai akhir. Nah, ini tampilan input nilai akhir. Kemudian kita klik mata pelajaran, kita pilih kembali pelajaran SBDP, kemudian kita cari,
kemudian nanti timbul input nilai dari guru wali kelas, kemudian kita klik. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita import nilai Excel, kita unduh template terlebih dahulu. Kita masuk ke folder kita tadi, yaitu folder 6B. Di sini ada untuk membedakan antara nilai harian dan nilai akhir. Kalau dia nilai harian, dia nilai SBDP saja. Kalau dia nilai akhir, maka dia ada nilai akhir. Maka kita klik save. Setelah berhasil di download templatenya, kita klik 2 kali. Kemudian kita enable untuk mengedit template tersebut. Kita klik enable. Kemudian kita inputkan nilainya. Misalkan di sini kita tulis 86 misalkan. 85 kita tuliskan 85. Maka kita kopikan, karena ini merupakan contoh. Kita kopikan, kita samakan saja. Tetapi perlu diingat bahwasanya nilai masing-masing siswa tersebut adalah berbeda sesuai dengan kemampuan siswa yang ada di dalam kelas kita. Itu harus menjadi catatan kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru Wali Kelas. Setelah kita inputkan nilai harian nilai akhirnya, maka kita klik simpan. Kita simpan. Kemudian setelah kita simpan, kita masuk kembali ke ARD kita, nilai akhir. Kita browse, kita unduh nilai akhir yang tadi yang sudah kita simpan tadi. Kita open, keluar di sini, maka kita klik simpan. Berhasil kita simpan. Jangan lupa setelah berhasil, maka kita klik sinkron nilai akhir. Kita klik sinkron, karena biasanya kalau kita tidak mengklik sinkron ini, ada beberapa nilai yang tidak terbaca. Setelah kita klik sinkron, maka semua nilai RPH, nilai akhir masuk predikatnya akan terbaca. Setelah nilai akhir kita inputkan, itu baru satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran SBDP. Kita lakukan hal yang sama terhadap mata pelajaran yang lainnya. Kalau di kelas 6 dia ada 13 mata pelajaran, berarti masih tersisa 12 mata pelajaran yang belum kita inputkan nilai hariannya ataupun nilai akhirnya. Setelah kita inputkan semua, maka bagian terakhir yaitu kita masuk ke menu wali kelas. Kita lihat siswa. Untuk mencapai cetak raport, maka kita harus mengisi catatan siswa yang ada pada menu siswa. Nah, ini dia. Kita harus mengisi input catatan siswa. Kita ambilkan contoh, misalkan di sini ada Abdul Ghani. Kita input catatan. Kemudian ini adalah tampilan menu input catatan siswa. Di sini ada sikap spiritual, yaitu spiritual kita tulis saja, misalkan dia baik. Kemudian sikap sosial juga baik. Di sini juga ada deskripsi sikap spiritual dan deskripsi sikap sosial. Nah, untuk pengisian deskripsi ini saya berikan misalkan contoh. Di sini sudah saya buatkan, yaitu deskripsi spiritual. Ananda mempunyai sikap spiritual yang baik kalau dia baik, tapi kalau dia sangat baik kita tuliskan juga sangat baik. Ketik terlebih dahulu di Word ataupun di Excel, kemudian kita kopikan supaya enak, kita tidak berulang kali menulis. Maka kita kopikan, kita masukkan ke ARD kita tadi.
Deskripsinya kita langsung pastekan saja. Nah, ini dia sikap spiritual, yaitu Ananda mempunyai sikap spiritual yang baik, karena di atasnya di sini kita tuliskan baik. Tetapi kalau misalkan kita tulis sangat baik, maka di sini juga deskripsinya juga kita tuliskan sangat baik. Kemudian deskripsi sosial juga kita kopikan, kemudian langsung saja Ananda mempunyai sikap sosial yang baik. Kemudian di sini ada kegiatan ekstrakurikuler, kita masukkan PBTQ, Pramuka, Sanitari, Drum Band, UKS. Kita masukkan apabila memang siswa tersebut masuk ke dalam kegiatan ekstrakurikuler kita. Kegiatan PBTQ masuk, kemudian predikatnya kita tulis misalkan dia sangat baik, maka deskripsinya kita juga ambilkan PBTQ, yaitu Ananda mempunyai kegiatan ekstrakurikuler PBTQ dengan nilai baik. Kita copy, kemudian kita masukkan deskripsinya. Di sini kita ubah dengan sangat baik. Oke. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya yaitu Pramuka, kita tulis baik. Kita di sini siapkan deskripsinya, yaitu Ananda mempunyai kegiatan ekstrakurikuler Pramuka dengan nilai baik. Cukup. Kalau misalkan siswa tersebut mempunyai jenis prestasi, kita masukkan prestasi apa yang dia punya. Tapi apabila dia tidak punya, maka kita hilangkan atau biarkan saja, sebenarnya tidak masalah. Kemudian di bawahnya ada keterangan sakit, kita tulis 0. Izinnya misalkan kita tulis 2 kali, dan alfanya juga kita tulis 0. Status siswa, apabila dia kelas dari bawah kita naikkan. Kemudian catatan wali kelas. Catatan wali kelas kita tuliskan, yaitu lebih giat belajar lagi di rumah bisa, atau pertahankan prestasi belajarmu. Boleh. Setelah dianggap selesai semua mengisi input catatan siswa, maka kita klik simpan. Oke, berhasil kita simpan. Setelah itu baru kita cek ke rapot siswa. Nah, ini dia Abdul Ghani tadi sudah kita isi. Kalau misalkan siswa yang lainnya, karena memang kita belum inputkan nilai catatan siswanya, maka belum keluar menu cetak rapot. Karena Abdul Ghani kita sudah inputkan, maka kita bisa cetak rapotnya. Nah, ini dia adalah tampilan cetak rapot siswa. Nah, ini dia. Kemudian kita langsung print. Printnya disesuaikan dengan halaman. Di sini dimulai dari halaman 4. Maka kita print saja di sini, misalkan memulainya dari halaman 4 sampai halaman 8. Tapi kalau kita tidak mencetak atau tidak memprint, atau nanti misalkan dalam pembagian rapot kita melakukan pembagian melalui daring, maka cukup kita simpan sebagai PDF. Simpan sebagai PDF, dan hasil dari PDF tersebut bisa kita berikan kepada siswa kita melalui WA ataupun yang lainnya. Kemudian kita klik simpan. Kita klik simpan. Ini my dokumen 6B tadi, kita buatkan nama file, yaitu raport tadi Abdul Ghani.
kita save. Nah, kalau sudah kita save berarti kita selesai. Coba kita periksa. Ini dia hasilnya, berbentuk PDF. Berbentuk PDF, raport yang berbentuk PDF inilah yang bisa kita berikan kepada siswa melalui WhatsApp ataupun pengumuman-pengumuman yang bisa kita sampaikan di grup-grup WA. Kemudian yang menjadi catatan bagi kita, sebelum kita mencetak raport, kita harus usahakan bahwasanya data siswa tersebut sudah benar-benar valid, terutama di NISN siswa, karena NISN siswa tersebut sangat dibutuhkan untuk di kelas lanjutannya nanti, ataupun kalau dia kelas 6 maka dia sangat dibutuhkan pada saat dia di sekolah tingkat lanjutan selanjutnya. Cara mengedit ataupun memperbaiki data siswa, masuk ke menu wali kelas, siswa, kemudian di sini ada profil siswa. Kita klik profil siswa, kemudian kita periksa di sini, kita tuliskan NISN. NISN dia sudah 10 angka. Kalau misalkan kita mau mengedit yang lainnya, maka kita bisa editkan data siswa tersebut di sini, atau minimal adalah data NISN siswa sudah terinputkan. Kalau sudah, kita klik simpan. Oke, klik simpan, berhasil. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini dapat berguna dengan tujuan awal kita tadi, bahwasanya kita bisa mengerjakan pengisian raport ARD ini dengan cara yang kita ketahui dan tentunya mendapatkan hasil yang baik dan benar. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.